Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Gimana puasanya? Bagi yang sedang berpuasa, apakah lancar puasanya sampai saat ini? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke, Lancar, Pak. Alhamdulillah. Oke, sehat dan lancar ya puasanya ya. Oke, eh, kita hari ini akan bertemu di mata kuliah literasi data. Mata kuliah sebanyak 2 SKS yang akan kita tempuh selama 14-16 minggu ke depan ya. Oke, kebetulan di sini agak sedikit hujan, tapi insya Allah semoga diberikan kelancaran ya. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Oke, maksimal terlihat ya. Oke. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang pengumpulan dan pengorganisasian data. Oke. Ini bentuknya di kalian full screen ya, betul ya? Betul? Tuh, Pak. Oke, siap. Oke, mata kuliah literasi data dengan kode UWI 1B2 di Prodi Akuntansi. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Kusuma Hadi. Oke, sedikit riwayat pendidikan saya untuk S1 di Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkuliah di luar negeri di City University of Seattle di tahun 2013. Kemudian untuk S2-nya Alhamdulillah di Bandung di Universitas Selang-Selang Buana. Oke, untuk jurusannya untuk S1 saya adalah Computer Science dan untuk S2-nya adalah manajemen. Untuk detail sendiri, kelompok bidang keahlian saya yaitu di ICT Based Management. Jadi bagi kalian yang berminat untuk meriset topik tentang Information Communication and Technology dan manajemen, itu saya tergabung di dalamnya. Beberapa mata kuliah yang saya ampu selama di Telkom University, yang pertama ada ya mata kuliah kita hari ini yaitu literasi data, kemudian sistem informasi manajemen dan pengantar manajemen bisnis. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memaparkan sedikit tentang visi dan misi program dari Prodi Akuntansi. Visinya adalah untuk menjadi program studi berstandar internasional di dalam bidang akuntansi berdasarkan perkembangan keilmuan berbasis digital yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi sosial masyarakat. Oke, di situ ada beberapa keyword ya. Jadi selain kalian mempelajari hal ilmu akuntansi juga ternyata ada ya namanya teknologi yang berbasis digital juga. Itu kenapa mungkin ada mata kuliah ini disajikan di Prodi Akuntansi. Kemudian untuk misi ada 3. Untuk misinya yang pertama menyelenggarakan pendidikan di bidang akuntansi berbasis digital serta memiliki jiwa wirausaha. Kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional di bidang akuntansi dengan mengakomodir konten digital. Yang ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi berbasis digital melalui kolaborasi yang inovatif antara akademisi, pemerintah, industri, media, dan komunitas
yang akan berkontribusi secara luas dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat bagi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke, sedangkan untuk tujuannya, prodi akuntansi memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menciptakan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, menghasilkan lulusan di bidang akuntansi berbasis digital yang berstandar internasional. Yang ketiga, menghasilkan kajian dan penelitian fundamental yang unggul di bidang akuntansi berbasis digital yang dapat dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Menghasilkan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang akuntansi yang berbasis digital melalui kolaborasi yang inovatif antara akademisi, pemerintah, industri, media, dan komunitas yang akan berkontribusi secara luas dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Oke, nah masuk langsung loncat ke sini ya, tentang mata kuliah ini. Oke. Ini mungkin urutannya agak-agak nyeleneh ya, tapi oke. Jadi untuk mata kuliah literasi data ini, untuk penilaiannya di akhir nanti akan ada 4 assessment, yang masing-masing assessment untuk assessment 1 sampai 3 itu sebesar 20%, dan assessment 4 itu sebesar 40%. Sedikit aturan absensi untuk perkuliahan. Batas maksimal ketidakhadiran adalah 25% dari jumlah pertemuan. Oke. Dan tidak ada alasan apapun. Jadi untuk kehadiran akan dihitung sebesar 75%. Jadi yang tidak boleh hadir adalah maksimal sebanyak 3 kali pertemuan. Jika kehadiran kurang dari 75%, maka nilai mata kuliah adalah E dan disarankan untuk mengulang pada perkuliahan tahun akademik selanjutnya. Oke. Oke, langsung ke sini aja ya. Pembelajaran daring atau online learning seperti kita hari ini adalah belajar terbimbing, tatap muka daring dengan aplikasi Zoom, Gmeet, dan aplikasi lainnya. Maksimal 7 pertemuan, dan juga kalian disarankan untuk bisa mengakses LMS-nya masing-masing dengan alamat lms.telkomuniversity.ac.id. Kemudian juga pembelajaran mandiri dengan cara mengerjakan tugas di modul dan juga mengerjakan project atau case study. Oke. Kemudian untuk referensi di sini ada 2 buku yang saya pakai, yaitu yang berjudul Introduction to Statistics and Data Analysis, diterbitkan oleh Springer International Publishing Switzerland, dan juga An Introduction to Statistical Method and Data Analysis. Di publishernya adalah Duxbury Thomson Learning. Oke, mungkin kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita hari ini ya. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan metode pengumpulan data dan mampu menjelaskan klasifikasi data. Untuk topiknya sendiri, yaitu metode pengumpulan data dan klasifikasi data. Oke, kita bersama-sama mungkin nonton tayangan berikut kali ya. Sebentar. Oke, saya harapkan setelah ini ada diskusi sedikit ya. Interested in participants' mental health and well-being and ask questions to assess people's state of mind.
Several studies collect biological samples, such as blood or saliva. Genetic information can be extracted from these samples, and the samples can also provide measures of people's health, known as biomarkers. Oke, bagaimana? Sudah lihat tadi videonya? Sudah terlihat tadi videonya? Ada? Oke. Saya cuma suaranya, Pak. Suaranya aja. Videonya tidak terlihat. Tidak, Pak. Oke, sebentar. Oke, saya cari dulu ya, sebentar. Suaranya aja. Oke, saya coba sekali lagi ya. Hmm. Longitudinal studies collect a great deal of information through questionnaires. An interviewer might ask questions either face-to-face or over the phone, or the participants might complete the questionnaire on their own. Assessments can be used to show how study members think and how their cognitive ability is developing or declining over time. These exercises usually take the form of questions or a set of activities to assess numeracy, literacy, and problem solving. Many studies ask participants to take part in health assessments. They might measure the height and weight of study members or examine lung and heart function. Studies are increasingly interested in participants' mental health and well-being and ask questions to assess people's state of mind. Several studies collect biological samples, such as blood or saliva. Genetic information can be extracted from these samples, and the samples can also provide measures of people's health, known as biomarkers. Gimana tadi? Sudah terlihat? Ada? Sudah, Pak. Ada. Oke. Kita diskusi ya sebentar ya. Oke, coba tadi Hanifa dari video tadi yang menurut Anda video tadi menceritakan tentang apa sih? Kalau yang saya lihat tadi beberapa penelitian meneliti tentang biomedis ya. Kayak tadi tentang saliva, Pak, kalau nggak salah, Pak. Oke, tadi ada tentang mengambil sampel dari darah dan ludah kali ya, untuk Iya, Pak. kepentingan biomedis ya, betul. Ada yang lain barangkali? Silahkan, langsung aja open mic. Oke, NIM Anda berapa tadi, Hanifah? Kenapa, Pak? NIM Anda berapa tadi? 14022 10326. Oke, siap. Oke, ada lagi? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, tadi kalian udah lihat videonya ya. Berbagai jenis teknik pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Untuk materi hari ini yang akan dipelajari adalah 3 cara, yaitu dengan metode survei, metode eksperimen, dan metode observasi. Oke. Nah, secara tahap untuk ketiga metode itu pada dasarnya adalah sama, yaitu diawali dengan menentukan tujuan dari masing-masing metode, menentukan tujuan dari eksperimen, menentukan tujuan dari survei-nya apa, kemudian
mengidentifikasi variabel yang ingin diketahui. Oke. Variabelnya ditentukan. Variabelnya ditentukan untuk eksperimen itu menggunakan variabel apa misalnya. Untuk survei itu menggunakan variabel apa. Oke. Kemudian menentukan rancangan survei atau eksperimen yang sesuai. Nah, ini juga tahap yang penting. Oke. Karena rancangan ini dibutuhkan pada saat nanti melaksanakan kegiatan survei atau eksperimen yang memang benar-benar sesuai. Dan dilanjutkan dengan tahap mengumpulkan data. Oke. Survei. Biasanya pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau menyediakan kuesioner untuk partisipan. Oke. Mungkin kalau kalian ke mall, ke pusat pembelanjaan, atau kalian mungkin, jangan jauh-jauh lah, di kampus ya. Di kampus kalian pun sering mengisi tentang survei. Misalnya survei EDOM, survei kepuasan atas fasilitas, kepuasan atas misalnya unit terkait, atau fakultas, universitas, dan segala macamnya. Oke, kalian biasanya meluangkan sekian banyak waktu untuk mengisi sebuah kuesioner atau beberapa kuesioner. Nah, itu adalah contoh metode yang dinamakan dengan survei. Idealnya survei dilakukan terhadap partisipan sampel yang terpilih. Wah, ada kata baru lagi, sampel. Oke. Yang merepresentasikan populasi yang diamati. Oke. Jadi kita akan bicara tentang sampel dan populasi. Nah, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak populasi? Kenapa hanya sampel? Ada yang mau jawab? Kenapa survei ini hanya dilakukan ke sampel, tidak pada populasi? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Barangkali. Saya Pak, izin jawab Pak. Boleh. Siapa ini? Andreas Pak. Oke, NIM Anda? 140-221-3287. Oke, silakan Arias. Kenapa diambil sampel bukan keseluruhan? Karena kalau metode sampel itu dirasa lebih mudah dan juga lebih efisien, Pak. Yang dimaksud dengan efisien di sini itu dalam segi waktu pengumpulan data dan juga jumlah datanya, Pak. Jadi data yang kita ambil itu dalam sampel menggambarkan apa yang keseluruhan yang tersedia Pak di lapangan. Dan juga dapat mempengaruhi efisiensi dalam pendanaan juga, Pak, jika skalanya cukup besar. Sekian, Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, jawaban yang bagus ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpartisipasi atau memiliki pendapat lain? Oke, betul ya tadi ya, Andreas bilang ya. Oke, sampel adalah bagian dari populasi. Oke, tapi kita juga tidak bisa mengambil sembarang sampel. Sampel harus memiliki karakteristik yang hampir sama atau mewakili dari si populasi itu sendiri. Oke, jadi kita nggak bisa misalnya kita survei tentang budaya suatu daerah, tapi sampelnya berasal dari populasi yang berasal dari daerah lain. Itu tidak mewakili ya si sampelnya ya, dan tidak merepresentasikan untuk penelitian yang untuk survei yang dilakukan. Oke, good job. Teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel dari sebuah populasi disebut sebagai teknik pengambilan sampel. Oke. Nah, secara tahapan untuk teknik pengambilan sampel ini, yang pertama kita menentukan populasinya dulu. Misalnya, populasi itu kan kalau kita mau bicara sangat luas sekali, berarti kan ya
yang kita alami sekarang aja ya, katakanlah populasi dunia. Populasi dunia pun kalau secara makhluk hidup mungkin secara garis besar terbagi menjadi 3. Manusia, binatang, hewan atau binatang dan juga tumbuhan. Kalau mau dibagi 3 secara besar ya, tumbuhan memiliki populasi sendiri, jenisnya sangat-sangat beragam. Kemudian hewan pun sangat-sangat beragam. Populasi dari hewan A jenisnya pun sangat beragam. Populasi dari hewan B jenisnya sangat beragam. Manusia apalagi? Manusia mungkin justru lebih kompleks karena dia makin banyak variabel yang dimiliki oleh seorang manusia. Dari kita lahir, misalnya, kita keturunan apa, keturunan siapa, daerah mana. Mungkin kalau kita akan bicara tentang agama, kita dapat agama apa, wilayahnya di mana, negara apa. Wah, sangat-sangat kompleks sekali untuk variabel ke seorang manusia. Oke. Nah, kemudian dari menentukan sampel ke mencari data yang akurat dari unit populasi. Berikutnya memilih sampel yang representatif dan juga menentukan jumlah sampel yang memadai. Oke. Ini konsepnya seperti ini ya. Aplikasinya akan lebih kompleks lebih ini. Seperti contoh yang terakhir aja, menentukan jumlah sampel. Oke. Mungkin kalau secara kuantitatif kita udah dapat angkanya, nanti angka-angka tersebut akan masuk ke dalam sebuah rumus yang nanti akan menghasilkan jumlah akhir dari sebuah sampel. Oke. Itu sedikit analogi, sedikit contohnya seperti itu. Oke. Nah, secara teknik itu ada beberapa macam jenis sampel. Oke, ini saya cuma akan bawakan sekitar ya 2 aja dulu ya, yang sering banyak digunakan untuk teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada yang namanya simple random sampling, yaitu semua unit memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Biasanya digunakan ketika karakteristik setiap unit observasi dari populasi yang relatif mirip. Oke. Kemudian ada yang berikutnya yaitu stratified random sampling. Digunakan ketika ada perbedaan karakteristik yang cukup signifikan dari setiap unit observasi. Setiap unit dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan karakteristiknya, kemudian random sampling dilakukan untuk setiap kelompok dengan karakteristik tersebut. Satu kelompok mewakili tingkatan tertentu dalam populasi. Oke. Kalau ini dari penjelasan ini mungkin simple random itu lebih ini ya, yang namanya random. Ya, serandom-randomnya, sesederhana-sederhananya. Ibaratnya seperti itu ya. Karena semua unit itu memiliki peluang yang sama. Beda dengan stratified. Tidak semua unit memiliki peluang yang sama. Karena kenapa? Karena mungkin unit itu harus dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Oke. Baru setelah terjadi pengelompokan bisa diambil sampelnya. Oke. Kita lihat video berikutnya. Oke, saya izin stop sharing ini. Saya pindah ke yang lain. Oke.
When Terlihat designing a suaranya? longitudinal study, the Ada, Pak. Suaranya ada ya? Gambarnya ada ya? Siap. first thing that needs to be decided is who the study will focus on. Researchers might be interested in the population as a whole, or could select their sample of participants based on factors such as age, location, or health. To select a suitable sample of participants, researchers need a list of everyone in the population of interest. Examples of lists that have been used include hospital, birth, and child benefit records. For surveys of the whole population, studies can use a record of all addresses in the UK, maintained by the Post Office. Study teams usually select a sample that is larger than their ideal sample size to take into account the fact that response rates are never 100%. Another important consideration is attrition, that is, participants dropping out of the study over time. Some longitudinal studies select a subsample of participants because the target population is larger than the study needs. Oke. Terlihat ya tadi ya? Jelas ya? Oke. Stop share dulu. Oke. Di video tadi, Anda mungkin tadi melihat ya, dari grup yang besar, kemudian orang masuk ke bis, dari bis ada yang turun, ada yang naik, kemudian dari bis masuk lagi ke kendaraan yang lebih kecil. Nah seperti itulah kalau diibaratkan ya, pemilihan sampel itu adalah ya tadi orang-orang yang terpilih yang mungkin sesuai dengan kriteria dari apa yang ingin dicari dari sebuah, misalnya dalam hal ini penelitian misalnya. Oke. Nah, berikutnya metode yang lain yaitu survei. Oke. Jajak pendapat sebelum pemilihan umum misalnya. Ini contoh survei ya. Menanyakan partai apa yang akan dipilih oleh kepada calon pemilih. Oke. Pertanyaan yang sama dapat diajukan pada sejumlah pemilih saat setelah mereka memilih. Disebut juga exit poll. 2024 tahun politik, survei-survei, lembaga survei makin menjamur kali ya, dan mungkin lebih canggih kali. Harusnya idealnya lebih canggih. Oke. Anda mungkin 5 tahun ke belakang pernah melihat lembaga-lembaga mengeluarkan data. Prediksi sebelum pemilihan, prediksinya seperti ini. Oke. Kemudian pemilunya misalnya berlangsung, kemudian prediksi hasilnya seperti ini. Datanya dari mana? Dari sampel-sampel dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Oke. Jadi survei ini pun bisa digunakan untuk memprediksikan sesuatu ya. Oke, eksperimen. Ini metodenya beda lagi. Eksperimen adalah data eksperimen didapatkan dari suatu skenario yang terkendali. Sekali lagi, skenario yang terkendali. Oke. Objek eksperimen tidak dapat menentukan sendiri apa yang harus dilakukan selama eksperimen. Oke. Kadang orang tuh senang dengan bereksperimen. Betul ya. Sifat dasar manusia adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Oke. Itu sudah menjadi sifat dasar manusia, ingin dengan rasa tahu yang tinggi. Tapi kalau konsepnya dalam eksperimen itu dia idealnya bisa dikendalikan, tidak terlalu liar gitu ya. Oke,
Contohnya seperti ini. Misalkan ada 2 pasta gigi yang bersaing di pasaran. Keduanya mengklaim dapat meredakan rasa nyeri akibat gigi sensitif. Oke. Peneliti kemudian ingin menguji kedua pasta gigi tersebut dengan melibatkan sejumlah partisipan. Setengah dari seluruh partisipan diminta menggunakan pasta gigi A, dan setengah sisanya diminta menggunakan pasta gigi B. Kegiatan ini termasuk eksperimen, karena penelitilah yang menentukan pasta gigi yang digunakan oleh partisipan. Oke, partisipan tidak dapat menentukan sendiri pasta giginya. Oke. Dalam case pasta gigi ini, sudah ditentukan bahwa objeknya yang harus dites adalah pasta gigi A dengan merek A dan pasta gigi B dengan merek C. Walaupun partisipan tidak menyukai atau kurang menyukai atau lebih cenderung memilih pasta gigi C, D, dan seterusnya, tapi dalam konsep eksperimen itu partisipan adalah tadi orang-orang yang terpilih untuk bisa melakukan sebuah eksperimen kepada dirinya. Paham ya maksudnya ya? Jadi partisipan di sini itu tidak bisa memilih keinginannya seperti apa. Oke. Contoh di gambar ini kita sering lihat dari kartun-kartun ya. Oke. Ya, kalau sekacau-kacau nyampur cairan, yaitu bukan eksperimen ya. Karena untuk misalnya contoh kimia ini, saya hanya ini ya, saya bukan orang kimia, cuman saya hanya mungkin pengetahuan dasar aja gitu ya. Kimia itu kan setiap zat memiliki karakter tertentu. Mungkin setiap zat juga memiliki katakanlah efek tertentu jika dia digabung dengan yang lain. Setiap zat bisa diukur cairan, misalnya dalam hal ini ya, ini cairan ini kan bisa diukur takaran dan sebagainya. Ya kalau mungkin eksperimen ya sebenarnya itu yang dilakukan adalah misalnya dengan batas-batas yang memang sudah ditentukan. Jika misalnya zat A, zat B, dan zat yang lain digabungkan, akan membentuk seperti apa. Oke, bukan tanda kutip seasal itu gitu ya. Maksudnya lihat cairan warna ungu, masukin, lihat cairan warna itu tanpa tahu bahwa itu cairan apa. Karakteristiknya seperti apa, takaran dibutuhkannya sebanyak apa. Oke. Jadi kalau eksperimen itu sekali lagi dia harus tetap terukur. Oke, dari 2 ini, survei dan eksperimen, ada yang mau didiskusikan dulu atau mau ditanyakan dulu? Silakan. Aman? Bisa. Oh ya, sok silakan. Halo, siapa nih? Aman, Suara, Pak. oke, suara Anda tidak terdengar. Tadi penanya. Putus sekali ya. Oke. Yang lain aman? Bisa ngikutin? Aman, Pak. Bisa mengikuti? Bisa, Ya, Pak. Pak. Bisa. Siap. Oke, kalau bisa mengikuti, saya review sedikit. 3 metode pencarian data. Apa saja? Yap, langsung open mic. Saya, Pak. Sok. Siapa nih? Survei, observasi, sama eksperimen. Oke. Survei, observasi, sama eksperimen. Oke ya. Di mana?
14022 Mhm. 10326. Oke, terima kasih. Nama Anda siapa tadi? Sorry, di sini nggak kelihatan. Hanifa, Pak. Oke, Hanifah juga. Oke, sip. Thank you. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut di survei dan eksperimen ini? Oke. Nah, jadi yang seperti teman-teman bilang, yang ketiga ada yang namanya observasi. Oke. Apa sih observasi ini? Oke. Kalau secara pengertiannya, data observasi adalah data yang dikumpulkan secara berkala untuk memantau perilaku alami dari objek observasi. Oke. Data yang dikumpulkan secara berkala untuk memantau perilaku alami dari objek observasi. Tidak ada campur tangan dari peneliti dalam proses observasi. Observasi dapat dilakukan tanpa perlu dilakukan perancangan survei ataupun pelaksanaan eksperimen. Oke. Nah, poin ketiga menarik ya. Observasi dapat dilakukan tanpa perlu dilakukan perancangan survei ataupun pelaksanaan eksperimen. Oke. Jenis observasi yang paling sederhana adalah pengamatan. Oke. Apakah Anda tipikal orang yang suka mengamati? Apakah Anda tipikal orang yang setelah mengamati bisa mengambil atau menarik sebuah kesimpulan? Oke. Contoh, kalau ngobrolin makanan nih, bahaya juga ya. Dimalahin. Kalau kita ke mall, oke, saya ganti jangan makanan. Kalau kita ke mall, kemudian kita perhatikan, katakanlah sebuah toko buku yang ada dalam mall. Perhatikan yang datang itu mungkin bisa kelihatan rentang umurnya berapa. Oke. Bisakah adakah anak-anak di sana? Adakah orang remaja di sana? Adakah orang dewasa di sana? Atau mungkin adakah kaum manula di sana? Oke. Kalau misalnya manula ini menemani siapa? Menemani dia beli buku kah? Atau dia hanya menemani cucunya kah? Kemudian dewasa ini, apakah buku itu untuk dia? Apakah itu buku untuk anaknya? Kalau anak-anak, apakah buku ini untuk orang tuanya? Mungkin agak nggak mungkin kali ya. Oke, anak-anak, itu bisa ditarik data lagi. Anak-anak kalau memilih buku, dia mayoritas memilih buku jenis apa? Apakah yang banyak gambarnya? Apakah yang banyak tulisannya? Apakah yang berwarna? Apakah yang tidak berwarna? Nah, itu bisa dijadikan sumber data yang berasal dari kegiatan observasi. Oke, nanti mungkin ditambahkan lagi dengan variabel waktu. Misalnya kalau bulan puasa ini, apakah dia trennya berganti dari penjualan si toko buku tersebut, ataukah memang sama? Di akhir tahun nanti, apakah dia akan berganti atau masih sama? Nah, itu tidak ada campur tangan dari peneliti dari proses observasi. Oke. Nah, ini contoh data yang lain dari observasi. Data sampel darah yang diambil dari setiap pasien penyakit menular yang datang ke rumah sakit. Data ini disimpan dalam repositori. Repositori itu kayak tempat penyimpanan ya. Rumah sakit untuk kemudian dapat diteliti oleh peneliti yang tertarik mempelajari jenis penyakit. Oke.
Jadi, ya, bukan artinya penyakit ini bagus atau apa ya. Tapi yang kondisi terakhir kemarin ya, memang kan somehow kita dikagetkan dengan si virus varian baru ya. Ya mungkin para ahli itu memang kecolongan terhadap jenis varian tersebut. Saya tidak mau bahas tentang politik, saya tidak mau bahas tentang apa kayak apa itu istilahnya itu kayak sesuatu yang memang dibuat di setting tapi efeknya dunia tuh. Oke. Nah, tapi yang jelas virus itu ada, virus itu varian baru dan itu virus itu berakibat massal terhadap kehidupan manusia di dunia lagi ya. Nah, data dari virus tersebut disimpan. Just in case nanti akan diteliti. Efek kedepannya mungkin mutasi dari virus ini kedepannya akan seperti apa. Oke. Kemudian, contoh yang lain, data yang dikumpulkan pemerintah untuk memonitor di mana orang tinggal dan kemana orang tersebut berpindah. Data ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi pola migrasi dari penduduk. Sekarang orang selama berpuluh tahun dari tahun merdeka sampai sekarang, orang sekarang kecenderungannya mencari penghasilan di kota yang lebih besar mungkin. Siapa tahu 5 tahun ke depan ternyata orang tidak suka lagi berada di kota besar. Orang lebih suka di pelosok-pelosok di kota-kota yang lebih kecil. Who knows? Nggak tahu. Oke. Contoh yang lain tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Observasi, survei, sama eksperimen. Pertanyaan? Ada? Saya Pak, Siap. Oke. Silakan, Maria ya. bener Pak. Ya, Saya izin mengajukan pertanyaannya Pak. ya. Pertanyaan saya ngambil contoh pada pengerjaan skripsi misalnya Pak. Hmm. Nah, pada pengerjaan skripsi tersebut kan ada tahap pengumpulan data. Hmm. Misalnya saya mengambil tahap pengumpulan data yang melakukan dengan survei. Nah, jika survei tersebut tidak berjalan lancar dan datanya tersebut tidak terkumpulkan, apakah peneliti tersebut salah dalam menentukan populasi dan sampelnya, atau memang eh, dari si sampel tersebut eh, kurang memenuhi standar untuk memberikan jawaban kuesioner tersebut gitu, Pak. Oke. Maria, ini kebetulan saya buka ininya NIM Anda 140221301, betul ya? Benar, Pak. Oke. Kalau ya, terima kasih Maria atas pertanyaannya. Saya coba ulang ya. Apabila dalam kegiatan pengumpulan data tadi, contohnya melalui survei, itu tidak memenuhi ya, Maria ya, tidak memenuhi kriteria dari yang Anda bikin. Betul ya? Seperti itu? Betul, Pak. Oke. Oke. Jenis penelitian itu beragam, Maria. Kalau di awal itu kita bisa membagi mungkin dari segi teknik pengolahan data dulu aja ya. Karena ini kita berhubungan dengan data, dari sisi pengolahan data itu penelitian itu bisa dengan cara kuantitatif dan bisa dengan cara kualitatif untuk pengumpulan informasinya. Untuk yang kualitatif itu biasanya didapat dengan cara misalnya wawancara, kemudian FGD, focus group discussion, itu adalah diskusi dengan memang orang-orang yang terpilih dan dia anggap bisa mewakili dengan metode wawancara juga. Oke. Dan juga ada yang namanya kuantitatif.
kuantitatif itu biasanya berhubungan dengan angka. Oke, ini biasanya ya, data yang berhubungan dengan angka. Oke, angka-angka ini didapat seperti yang Anda bilang tadi, bisa berasal dari survei, jenis kegiatan yang berasal dari survei. Oke, nah setiap penelitian kuantitatif itu dia memiliki batas-batas, mungkin yang seperti Anda bilang tadi. Batas-batas untuk misalnya kalau yang tahap awalan di penelitian untuk pengolahan data itu adalah uji ya. Mungkin ini terlalu kejauhan, tapi mungkin nanti Anda bisa cari sendiri yang dinamakan uji reliabilitas dan validitas. Oke, Anda boleh tulis yang namanya adalah uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, untuk penentuan misalnya angka minimal dari uji reliabilitas dan validitas ini itu didapat dari berapa variabel yang Anda gunakan, berapa sampelnya. Kemudian nanti akan misalnya keluar angka minimumnya sekian. Baru setiap kuesioner untuk survei Anda itu dianggap valid. Apa yang terjadi jika tidak memenuhi dari uji tersebut? Oke. Kalau saran saya, kalau memenuhinya dari jumlah sampel udah ketahuan misalnya 100 ya. Kalau Anda dapatnya cuma 60, 70 itu udah pasti tidak memenuhi dari kriteria jumlah sampelnya itu sendiri. Tapi misalnya kalau udah 100 dan sudah diujikan dan tidak memenuhi, pengalaman saya itu yang terjadi adalah kesalahan dalam menentukan kuesioner atau poin pertanyaan dalam survei Anda. Gitu. Jadi poin-poin pertanyaan dalam survei itu kadang-kadang oleh si yang mengisi kuesioner itu disalah artikan atau salah tafsir. Sehingga mungkin dia kecenderungannya mengisinya ya tidak sesuai dengan kriteria penelitian Anda. Yang Anda dapat lakukan adalah Anda mengganti si poin dari pertanyaan dari si kuesioner tersebut untuk survei Anda. Dan Anda serbar ulang, tapi tidak harus langsung ke semua sampelnya. Oke. Kalau pengalaman saya dalam membimbing, Anda bisa untuk penelitian ya, untuk case penelitian, Anda bisa menyebar ke 30 orang awal dulu. Untuk lihat tadi validitas dan reliabilitasnya dari kuesioner dari survei Anda. Itu kira-kira, Maria, jawaban dari saya. Jadi Anda tidak harus membongkar semua, enggak. Jadi yang diperbaiki adalah si kuesioner dari si survei Anda. Seperti itu. Saya diterima. Eh, bisa dimengerti, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut? Pak, izin bertanya. Halo, kedengaran? Maaf, Iya, maaf saya ya silakan Agnes. izin bertanya, Pak. Jadi, kan ada banyak metode pengumpulan data. Kalau menurut pendapat Bapak, metode pengumpulan data yang paling efektif dalam penelitian itu metode apa ya, Pak? Dan kenapa gitu? Terima kasih, Pak. Oke, NIM Anda berapa, Agnes? 14022 10310. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebentar ya, ini ada azan break sebentar.
Saya lanjut ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Agnes. Dari 3 metode di atas, yaitu eksperimen, observasi, sama tadi apa satu lagi? Survei. Menurut saya, manakah yang lebih efektif? Oke. Mungkin ini akan terlalu luas jawabannya, tapi akan saya coba kali ya. Untuk kalau saya bilang bisa dikategorikan gitu ya, pendapat saya pribadi sekali lagi Ernest, untuk ilmu sosial itu karakteristiknya beda dengan ilmu eksak. Itu aja dulu. Oke. Karakteristik, ini kan tadi pertanyaan untuk penelitian ya. Untuk penelitian, untuk karakteristik ilmu sosial itu berbeda dengan ilmu eksak. Kalau ilmu eksak, kemungkinan besar itu dia lebih cocok untuk menggunakan metode eksperimen. Oke. Mereka mencoba trial and error. Inovasinya apa? Mereka senang dengan eksperimen untuk orang-orang eksak. Oke. Sedangkan untuk yang sosial, itu mungkin akan lebih cocok untuk yang sisanya tadi, survei. Survei kenapa? Survei dia senang ambil data. Karena sosial, biasanya objeknya adalah untuk pengambilan data berasal dari yang namanya manusia. Mayoritas seperti itu ya. Manusia. Oke. Kecenderungan untuk tingkat subjektif yang tinggi manusia itu sangat besar. Karena mungkin saja pada saat diminta pendapat, moodnya lagi bagus atau moodnya lagi jelek, itu tergantung dari situasi manusia pada saat tersebut. Nah, itu kenapa mungkin metode survei ini lebih cocok diaplikasikan dalam ilmu sosial. Dan juga ini untuk yang observasi ini lebih cocok mungkin diberikan dalam bentuk ilmu sosial. Oke, itu menurut pendapat saya, Agnes. Gimana? Semoga bisa diterima. Atau Anda punya pendapat lain? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah data dikumpulkan, itu nanti akan masuk ke yang namanya klasifikasi data. Klasifikasi data ini bisa dibagi berdasarkan sumber data dan juga berdasarkan implisit dan eksplisitnya dari data. Untuk sumber data itu berasal dari data primer jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk yang implisit dan eksplisit, jenisnya ada yang namanya data terstruktur, data tidak struktur, dan data semi terstruktur. Seperti tadi, primer itu bisa dapat dari contohnya hasil dari survei. Oke. Sekunder Anda bisa dapat dari katakanlah jurnal, artikel, dan sebagainya. Oke. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Misalnya, data yang didapat melalui survei atau eksperimen. Oke, jadi langsung ya ambil datanya. Sekunder, data sekunder adalah data yang didapat dari orang lain atau pihak ketiga. Contohnya data sensus nasional, basis data yang dapat diakses publik, hasil riset yang sudah dipublikasi,
data dari internet, dan sebagainya. Oke. Untuk data sekunder, saya ingin ajak Anda untuk melihat salah satu fasilitas dari kampus kita, yaitu perpustakaan. Ya. Oke, saya izin share screen yang perpustakaan. Mana nih? Oke, sebentar. Oke. Nah, ini dia. Share screen. Oke, sudah terlihat ya. Ini perpustakaan kita. Alamatnya adalah openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Ini adalah salah satu sumber dari data sekunder kalian. Kalau nanti pada saatnya kalian mungkin membutuhkan data untuk penelitian khususnya, maka ini bisa kalian gunakan dengan semaksimal mungkin. Oke, dari halaman ini kita bisa melihat di bagian bawahnya, ini adalah contoh yang bagian kanan ya, e-jurnal, e-book, dan e-magazine yang dapat kita akses, baik Anda maupun saya sebagai staf dan Anda sebagai mahasiswa, mengakses jurnal-jurnal penelitian ilmiah yang sudah dilanggan oleh kampus kita. Oke, sini ada IEEE, Springer, Science Direct, Statistika, Scopus, oke, Taylor and Francis. Oke. Kita coba satu kali ya. Kita coba, bukan coba satu, kita coba login kali ya. Oke, silahkan masukkan, kalau ini kalian mau coba, silahkan. Kalau udah punya user, mungkin ya. Kemudian ada password. Nah, ini login kita ke halaman TLD-nya. Kita akan dihadapkan ke menu ini. Menu ini langsung ke menu katalog. Katalog dari buku-buku yang ada di TLD. Oke. Tapi kita misalnya sekarang contohnya kita pengen jurnal deh. Oke. Kita pengen jurnal misalnya Emerald. Nah, lihat ya. IEEE itu mengkhususkannya ke arah area mana? Coba ini. Kemudian untuk Springer dia arahnya lebih ke teknik kali ya. Oke. Kemudian untuk Sage ke media, statistik itu statistika, sedangkan prodi kita nih akuntansi, Anda bisa lihat banyakkan jurnalnya terpublish di jurnalnya Emerald. Oke ya. Walaupun mungkin seperti ini contoh di Science Direct juga ada. Tapi kita ambil contoh di Emerald dulu aja ya. Oke, kita ke Emerald tadi udah kali ya. Oke. Kita tunggu Emerald. Kita langsung browsing aja kali ya. Karena kan kita sudah di dalam akunnya kan, tadi sudah memasukkan akun dan segala macam. Misalnya apa? Saya bukan orang akuntansi lagi. Apa ya? Accounting. Sistem Information Accounting gitu ya. Sistem SIE kan. Information
accounting. Saya pengen cari misalnya yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Keywordnya seperti itu. Nah, ini langsung keluar ya. Resultnya ada 105. Ini ada yang bisa diakses, ada yang tidak bisa diakses. Seperti ini. Sedikit saya jelaskan di sini view akses optionnya dia merah. Artinya dia mungkin kemungkinan tidak bisa diakses. Kemudian di sini ada open access, berarti yang seperti ini bisa diakses. Oke. Tahunnya ada di sini misalnya, wah ini 2021 bahas tentang artificial intelligence di akuntansi lagi. Menarik ya. AI itu sekarang sudah menjadi barang yang lumayan familiar dengan generasi sekarang. Oke. Artificial intelligence dalam accounting profession tuh, digital accounting dan seterusnya. Nah, jadi kalau memang kalian tertarik dengan jurnal-jurnal seperti ini, dan ini kan nanti akan dijadikan, misalnya kalau dalam penelitian dijadikan sebagai acuan. Oke, siapa tahu? Siapa tahu ya? Oh ya, siapa tahu. Ini saya klik PDF-nya ya. Kita akan dapat format dalam bentuk PDF-nya yang sudah terpublikasi. Ini yang meneliti di Rusia, di Austria ternyata. Oke, siapa tahu Anda akan melihat data-data sekunder di jurnal-jurnal ini yang bisa dijadikan acuan seperti ini. Misalnya masih valid sampai sekarang, bisa jadi. Oke, findingnya apa? Oke, ini bisa dicoba sendiri ya oleh kalian ya. Jika masih ada akun bermasalah, Anda bisa hubungi Pusat Informasi Teknologi, Pusat Teknologi Informasi Italium. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, banyak ya ternyata. Silakan dipergunakan sebaik-baiknya fasilitas dari perpustakaan. Yang kecil dulu aja. Ini bukan kecil, ini perpustakaan melanggan. Artinya memang peruntukannya adalah untuk akademik. Bukan artinya di Google itu tidak valid. Cuman kalian udah punya fasilitas ini, ya idealnya sih digunakan semaksimal mungkin si fasilitas ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan akademik kalian terutama. Oke, ini adalah contohnya. Saya close, saya stop lagi yang ini ya. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, izin share screen. Oke. Saya sama mana ya? Sampai sini. Oke, data sekunder. Nah, tadi berdasarkan sumber data. Kemudian klasifikasi data berdasarkan implisit dan eksplisitnya data. Untuk eksplisit dan implisit, itu ada yang dinamakan dengan data terstruktur. Tuh ya. Pada data terstruktur, nilai yang ingin diketahui dari suatu unit observasi direpresentasikan dalam suatu variabel tunggal. Oke, yang jelas batasan nilainya. Data terstruktur biasanya berbentuk tabel relasi atau data statistik. Oke, seperti ini contohnya sudah terstruktur. Oke, diawali dengan nama depan, diikuti dengan nama belakang, diikuti dengan mungkin nomor identitas, diikuti dengan nama kota dan nama provinsi. Oke, jadi itu variabel tunggalnya urutannya adalah dibatasi nama depan,
nama belakang, nomor identitas, kota, dan provinsi. Biasanya berbentuk tabel yang saling berhubungan. Oke. Kalau dia dalam bentuk data tidak terstruktur, data tidak terstruktur merupakan data yang berbentuk rangkaian simbol. Umumnya dituliskan dalam bahasa yang alami. Contoh, data tidak terstruktur biasanya didapatkan dari isian kuesioner yang berbentuk teks bebas atau isi dari suatu email. Oke, ini ada juga ya yang tidak struktur tuh. Jadi kuesioner pun ada yang sifat misinya itu secara bebas. Oke. Seperti Budi adalah mahasiswa dengan NIM 13011910002. Ia berasal dari kota Surakarta atau biasanya dikenal dengan kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Ini tetap bentukannya juga data, cuma bentuknya tidak terstruktur. Oke, isiannya ya seperti ini dalam bentuk kalimat atau paragraf, tapi dia mengandung data di dalam. Sama, ada nama depannya, ada belakangnya, tapi di sini lebih detail lagi. Ternyata Budi Budiman itu adalah seorang mahasiswa. Ternyata yang nomor tadi adalah nomor NIM. Ternyata Surakarta itu bisa juga dikenal dengan Solo. Itu ya, terlihat bedanya ya. Untuk yang tidak terstruktur ini kayak lebih dapat data-data tambahan dibandingkan dengan yang terstruktur tadi. Terstruktur, tidak struktur, semi terstruktur. Oke. Data semi terstruktur memiliki struktur yang relatif fleksibel. Data semi struktur sering juga disebut schemaless atau self-describing. Oke. Ciri-ciri dari data semi terstruktur: data dapat berisi variabel yang belum diketahui pada saat perancangan. Untuk satu jenis data bisa jadi direpresentasikan dalam lebih dari satu cara. Ya. Untuk yang semi struktur, untuk satu jenis data bisa direpresentasikan dalam lebih dari satu cara. Misal, tanggal bisa direpresentasikan dalam satu kesatuan, yaitu 1 spasi Desember 2020. Atau dipisahkan, ditambahkan kayak tanggal 1 bulan Desember tahun 2020. Atau juga bisa mungkin dengan urutan angka 01 garis miring 12 garis miring 2020. Atau juga bisa juga formatnya bulan tanggal tahun Desember 01 2020. Padahal sama ya, jenis datanya sama, informasinya juga sama untuk data tadi. Jadi bisa ada banyak variabel yang didefinisikan di awal, tetapi tidak ada nilainya. Oke. Nah, data semi terstruktur bisa diaplikasikan untuk bahasa pemrograman yang sifatnya XML, Extensible Markup Language. Oke, contohnya dalam data semi terstruktur dalam format XML. Misalnya, ya seperti itu, buka kurung, tutup kurung, data mahasiswa, nama siapa, NIM-nya berapa, kotanya apa, provinsi apa, masuk ke kategori data mahasiswa. Oke, ini untuk nanti disimpan dalam sebuah wadah yang dikenal dengan database biasanya ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya memberikan tugasnya?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu atau yang mau didiskusikan. Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup. Sudah ada yang buka puasa barangkali di timur? Ada. Oke. Oke, kalau ini saya informasikan tugasnya ya. Untuk tugas, silahkan diakses ke LMS-nya masing-masing. Masuk ke materi kedua di minggu kedua. Itu sudah saya cantumkan tugasnya. Dikerjakan tugas 2 dengan deadline yang telah diinformasikan di LMS. Sifatnya adalah tugasnya individu. Oke, jadi silahkan dikerjakan masing-masing untuk yang minggu ini. Mungkin ke depannya akan ada tugas sifatnya kelompok. Oke. Oke, untuk referensi, tadi mungkin sudah saya sajikan juga di awal ya. Silahkan dibaca-baca bukunya dari Human dan Shoemaker, yaitu yang berjudul dengan Introduction to Statistics and Data Analysis. Kemudian referensi berikutnya yaitu buku yang berasal dari An Introduction to Statistical Method and Data Analysis, 5th edition, Duxbury Thompson Learning. Oke. Terima kasih. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Sebelumnya silahkan untuk bagi yang belum on cam kita ambil sesi foto bersama dulu ya untuk nanti dilaporkan. Oke. Saya tutup dulu. Oke. Yang sudah buka puasa belum? Di timur, ada yang di timur atau nggak ada ini? Barat semua? Belum ada yang makan sih kelihatannya, dilihat dari saya di sini. Oke, sudah siap? Oke, terus silahkan masih ada. Oke, 2 slide ya. Sebentar. Oke, siap. Lihat ke kamera. Senyum. Saya ambil gambar yang pertama. 1. Oh, masih ada ya. Lagi. Oke, 1. Ada. Siap. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Oke. Oke, rekan-rekan semuanya, atas kerjasama kalian hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan sebaik-baiknya. Jangan sampai melewati deadline, karena nanti akan ada pengurangan poin penugasan ya. Ada atas hasil kerja keras kalian. Oke, sekali lagi terima kasih. Bagi yang sudah berbuka, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Kemudian saya tutup kegiatan hari ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you, Terima thank kasih, you. Pak. Ya. Pak. Ya, terima kasih.